Hai semuanya, selamat berjumpa lagi di channel The Fact Channel yang membahas tentang dunia psikolog. Pada video kali ini kita akan memberikan informasi untuk kalian semua tentang gangguan kesehatan mental yang berkaitan dengan gangguan mania. Gangguan mania yang juga dikenal sebagai mania adalah salah satu komponen utama dari gangguan bipolar dan beberapa gangguan kesehatan mental lainnya. Ini adalah kondisi yang ditandai oleh perubahan suasana hati yang ekstrim dan tidak wajar yang mencakup periode manik yang intens dan seringkali disertai oleh berbagai gejala lain seperti peningkatan energi, tingkat aktivitas yang sangat tinggi, kebahagiaan yang berlebih, dan berbicara dengan cepat. Sehingga berikut adalah beberapa jenis gangguan yang akan kami bahas di video kali ini. Mania seringkali membuat individu yang terkena dampaknya berperilaku impulsif, seperti melakukan pembelian besar-besaran, mengambil resiko yang tidak masuk akal, atau terlibat dalam aktivitas yang memang berbahaya. Gangguan mania merupakan salah satu aspek yang menarik perhatian dalam kajian kesehatan mental, karena perubahan suasana hati yang ekstrim tersebut bisa mempunyai dampak yang signifikan pada kehidupan individu yang terkena dampaknya. Maka video kali ini akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang gangguan kesehatan mental disertai dengan gangguan mania, menggali gejala, penyebab, serta cara pengelolaan dan perawatan yang tersedia. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang gangguan tersebut, kita bisa merancang pendekatan yang lebih efektif dalam membantu individu yang mengalami gangguan mania dan juga meningkatkan kualitas hidup mereka. Secara teknis, seseorang yang mengalami gangguan mania atau episode manik mempunyai kondisi kesehatan mental lainnya. Selanjutnya, mania dapat menjadi bagian dari beberapa kondisi kesehatan mental, dan berikut adalah sejumlah keterangan yang akan kami bahas di video kali ini. Gangguan bipolar 1. Gangguan bipolar 1 merupakan salah satu gangguan kesehatan mental yang mempunyai mania sebagai gejala utamanya. Pada gangguan bipolar 1, individu mengalami episode manik, yaitu periode waktu ketika mereka merasa sangat bersemangat, energik, dan euforik secara berlebihan. Selama episode manik, seseorang mungkin mempunyai pemikiran yang cepat, tidur lebih sedikit dari biasanya, terlibat dalam perilaku beresiko seperti pengeluaran uang yang impulsif, dan juga bisa menjadi kurang berhati-hati dalam tindakan mereka. Meskipun mania bisa memberikan perasaan euforia pada awalnya, seringkali ini disertai dengan ketidakmampuan untuk merasakan konsekuensi negatif dari tindakan mereka. Dan ini dapat mengakibatkan masalah serius dalam kehidupan pribadi dan juga kehidupan profesional mereka. Itulah poin yang pertama, yaitu gangguan bipolar pertama, dari sejumlah mania yang dapat menjadikan bagian dari beberapa kondisi kesehatan mental seseorang. Selanjutnya, gangguan afektif musiman. Poin kedua ini pastinya harus kalian ketahui dan kalian dalami, yaitu gangguan afektif musiman, yang biasa dikenal sebagai gangguan depresi musiman atau Seasonal Affective Disorder (SAD), yaitu kondisi yang ditandai oleh perubahan suasana hati yang berhubungan dengan musim tertentu, terutama musim dingin. Namun dalam beberapa kasus, individu dengan SAD juga dapat mengalami episode manik selama musim semi atau musim panas, yang sering disebut sebagai mania musiman. Selama fase mania musiman, seseorang mungkin mengalami gejala mirip dengan gangguan bipolar, termasuk peningkatan energi, kurang tidur, peningkatan produktivitas, dan kebahagiaan yang terlalu berlebihan.
Namun, perubahan suasana hati ini bersifat musiman dan cenderung kembali ke normal seiring berakhirnya musim tersebut. Itulah 2 poin yang kami bahas, yaitu gangguan bipolar pertama dan yang tadi yaitu gangguan afektif musiman. Selanjutnya yang ketiga, poin ketiga yang mungkin harus kalian ketahui, yaitu dari psikosis pasca persalinan. Psikosis pasca persalinan merupakan kondisi yang mempengaruhi beberapa perempuan setelah mereka melahirkan. Salah satu gejala yang dapat muncul dalam kasus psikosis pasca persalinan adalah mania. Selama fase manik, seorang ibu baru mungkin mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim, mempunyai energi berlebihan, kesulitan tidur, serta pikiran dan perilaku yang impulsif. Gangguan ini merupakan kondisi darurat yang memerlukan perawatan medis segera karena dapat berpotensi berbahaya. Tidak hanya bagi ibunya, namun juga bagi sang bayi tercinta. Oleh karena itu, untuk gangguan psikosis pasca persalinan patut untuk secepatnya ditanggulangi, jangan sampai dibiarkan saja. Selanjutnya poin keempat, yaitu gangguan skizoafektif. Gangguan skizoafektif adalah gangguan kesehatan mental yang menggabungkan gejala psikotik seperti delusi dan halusinasi dengan gejala mood seperti mania ataupun depresi. Dalam konteks gangguan skizoafektif, mania adalah salah satu gejala mood yang dapat terjadi. Ini berarti bahwa individu dengan gangguan tersebut dapat mengalami episode manik yang mencakup gejala seperti perasaan bersemangat secara berlebihan, kepercayaan diri yang tinggi, dan kurang tidur, seiring dengan gejala psikotik seperti delusi yang mungkin tidak masuk akal. Namun harus kalian pahami, apabila gangguan skizoafektif merupakan salah satu gangguan yang memang sedikit bisa berbahaya bagi para penderitanya. Mereka akan cenderung lebih murung, bersedih, dan hal ini menjadi sesuatu kesehatan mental yang pastinya harus ditanggulangi secepatnya. Dikarenakan mereka bisa mengalami sejumlah episode manik yang mencakup gejala yang telah kami sebutkan di atas. Selanjutnya, siklotimia. Siklotimia merupakan gangguan mood yang kurang parah daripada gangguan bipolar, namun mempunyai gejala mania yang lebih ringan. Dalam siklotimia, individu mengalami perubahan suasana hati yang berulang antara mania ringan atau hipomania dan depresi ringan. Pada saat mania, mereka mungkin merasa lebih bersemangat, berenergi, tertawa, dan berbicara lebih cepat dari biasanya. Mania dalam hal ini pastinya mencakup beberapa ciri khas seperti peningkatan aktivitas dan ide impulsif. Selanjutnya yang terakhir, gangguan kesehatan mental komorbid. Selain gangguan bipolar, episode manik atau mania juga dapat muncul sebagai bagian dari gangguan kesehatan mental lain yang biasa dikenal dengan gangguan skizoafektif, gangguan psikotik, atau dalam konteks gangguan narkotika. Misalnya, seseorang dengan gangguan skizoafektif akan mengalami gejala psikotik seperti delusi atau halusinasi bersamaan dengan episode manik atau depresi. Ini akan menghadirkan adanya komorbiditas, yaitu 2 atau lebih gangguan kesehatan mental yang hadir bersamaan. Penting untuk diingat bahwa diagnosis dan pengelolaan gangguan mania atau episode manik memerlukan penilaian medis yang cermat oleh profesional. Itulah penjelasan kami tentang pembahasan kali ini, gangguan kesehatan mental yang berkaitan dengan gangguan mania. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.